Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto and welcome back to my nasty work desk, my man. Oke, jadi kemarin itu saya udah sempat untuk ngebahas tentang real Daido terbaru, Daido Caribbean Black Edition yang black, dan hari ini kita akan membahas untuk seri black kedua, yaitu Daido Black Bison Black Edition Triple BE, my man. Oke. Jadi yang pertama-tama akan kita lakukan adalah seperti biasa, kita akan unboxing dulu untuk real Daido Black Bison ini, men. Oke, seperti biasa sebelum kita unboxing, kita akan cek dulu untuk spesifikasi dan fitur-fitur dari Black Bison Black Edition ini, men. BBB Triple BE. Wih, keren banget ya. Oke, pertama-tama untuk spesifikasinya. Nah, jadi di sini dia menggunakan 7+1 ball bearing. Kemudian untuk gear rasionya di extra speed di 7.2/1 dan untuk max dragnya ada di 14 kg. Ini untuk line capacity-nya nanti akan kita cek langsung, men. Dan untuk fitur-fitur, nah di sini dia menggunakan manganis brush main gear. Nah, jadi untuk main gearnya dia udah menggunakan bahan brush, men. Waterproof struktur shield system 5 poin. Kemudian like high grade EVA knob. Kemudian ada advanced clicker struktur teknologi, RPG 2 reinforced power graphite 2 untuk body, extra speed 7.2/1 untuk rasionya, CNC anodized aluminium spool, computerized bell arm system. Kemudian ada Maxitune X Carbon Drag System menggunakan bahan carbon dragnya itu menggunakan bahan Maxitune. Kemudian ada 7+1 shield ball bearing. Kemudian ada CNC anodized one piece aluminium handle, dan yang terakhir itu ada interchangeable handle. Nah, dan sekarang akan kita lakukan unboxing untuk Triple BE ini, mamen. Oke, dalam pembelian untuk reel ini dia dikemas sudah sangat safety. Ada dudukan dari bahan EVA di sini, mamen. Jadi kalau reel ini tergoncang di dalam ataupun terbanting, ini nggak akan ada masalah lagi, kecuali dia ketimpa barang berat, ya mungkin akan wassalam, mamen. Oke. Kemudian dalam pembeliannya ini juga kita mendapatkan ada yang pasti ini ada reelnya ya. Kemudian ini untuk handle-nya, mamen. Kemudian di sini ada stiker dari Daido. Ini untuk tagnya, ada skematik, ada part, di sini ada clicker wire dan juga ada washer, kemudian ada spool cadangan, dan sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya. Dan dalam pembelian kita ditawarkan dengan dua macam pilihan ukuran, mamen, di ukuran 2000 dan ukuran 3000, dan yang di tangan saya ini yang ukuran 2000-nya, dan saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan spesifikasi. Yang pasti untuk ukuran 3000 untuk bodinya itu akan sama aja, mamen. Yang berbeda mungkin hanya akan ada di ukuran spoolnya aja. Nah, sekarang kita akan mulai untuk bahas cek fisik dulu untuk si Daido Bison Black Edition ini. Pada bagian bodi di sini dia menggunakan bahan RPG 2, mamen, di mana untuk bahan RPG 2 ini diklaim memiliki kekuatan 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan RPG pertama, dan untuk RPG pertama itu memiliki kekuatan 20% lebih kuat dari standar grafit. Jadi untuk bahan RPG 2 ini kalau kita bandingkan dengan bahan standar grafit biasa, itu memiliki kekuatan di 40% lebih kuat, mamen ya. Itu klaim dari Daido-nya. Dan untuk bahan bodinya ini di bagian bell arm desainnya dia ngefull. Jadi ini ngefix, nggak ada bolongan pada bagian tengah. Otomatis di sini untuk reel armnya dia akan jadi lebih kuat, mamen. Untuk tingkat kekakuan pada bagian reel arm saat saya pasang ke joran dan kita berikan tekanan, ini sudah sangat rigid banget, mamen. Untuk sebuah bahan grafit ini udah rigid sekali, tetapi akan tetap ada pergerakan karena ini bukan bahan metal, mamen. Kita lanjut ke bagian rotor. Di sini juga dia menggunakan bahan RPG 2, dan untuk rotornya ini kalau saya kasih tekanan, nah ini udah kaku banget, mamen. Tuh. Ini udah maksimal banget kakunya untuk sebuah bahan non metal. Dan di sini untuk rotornya kalau kita tekan, ini masih ada sedikit jeda balik, tipis, mamen, di sekitar 1 mili. Nah, oke. Tapi ini masih masuk batas normal karena belum akan mengganggu dari mekanismenya nanti. Dan untuk one way pada reel ini dia udah menggunakan tipe non switch one way pada bagian lower bodinya. Di sini akan memberikan keuntungan bahwa untuk air itu akan lebih susah masuk ke bagian part internal untuk reel ini, terutama ke bagian dalam one way sistemnya, mamen. Kemudian di bagian handle untuk reel ini dia menggunakan tipe one piece. Nah, di sini udah tidak ada engselnya lagi. Yang akan memiliki keuntungan bahwa dengan tipe kayak gini tentunya untuk
space atau oblak pada reel itu akan jadi diminimalisir, mamen. Dan kemudian saya akan cek untuk knopnya. Ini knopnya dia menggunakan bahan EVA, dan ini EVA-nya menggunakan hard EVA ini, high density. Ini udah di 90, mamen. Dan untuk knopnya ini akan kita cek apakah dia udah removable rivet. Kalau yang lama sih udah. Jadi dia sudah removable rivet atau bisa dibongkar pasang, mamen. Dan akan kita cek juga di bagian dalamnya ini. Ya, di sini dia belum menggunakan ball bearing, mamen. Oke, jadi di bagian sebelahnya ini, di bagian luar dia menggunakan satu ball bearing. Ini menggunakan tipe stainless steel shield ball bearing. Dan pada bagian sebelah sini, sebelah dalamnya dia belum menggunakan ball bearing, mamen. Tapi dia duduk, porosnya itu ada pada bagian knop untuk railnya ini, dasarnya ini, mamen. Kemudian untuk sistem pemasangan handle pada reel ini dia menggunakan sistem screw in handle, di mana untuk tipe pengunciannya tentunya dia udah menggunakan quick lock. Setiap handle yang menggunakan tipe one piece kayak gini pasti dia udah quick lock, mamen. Jadi pada saat dia udah tak mantap, dia langsung jadi dia nggak bisa diputar-putar lagi, mamen. Dan di sini untuk jeda space-nya tipis sekali, mamen. Ini udah sangat presisi banget. Untuk oblak tidak ada oblak. Untuk rotor ada sedikit sekali, ini normal banget, sedikit sekali. Dan untuk jeda ada sedikit berasa, sedikit saja, mamen, nggak masalah. Dan kemudian untuk handle-nya ini dia menggunakan tipe interchangeable, jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya, mamen. Kemudian di bagian spool untuk rail ini dia sudah menggunakan bahan metal. Dan untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool. Dan di sini kalau saya ukur untuk ukurannya dia ada di 15 mili untuk lebar. Kemudian untuk kedalamannya ada di sekitar 8 mili, mamen. Kemudian untuk bibir spoolnya di sini dia sudah menggunakan tipe V-shape. Ditambah lagi dengan tipe tutup spool yang udah cukup ceper di sini, mamen. Jadi ini akan membantu banget untuk melakukan lemparan-lemparan untuk kejar long cast-nya, mamen. Kemudian di bagian tutup spool sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support, dan di sini juga ada dudukan untuk spoolnya, mamen. Jadi dudukannya ini dia langsung menuju ke atas ini. Nah, ini pembaruan dari si Daido Bison ini, mamen. Nah, oke, mantap ini, mamen. Jadi untuk spoolnya ini pasti dia akan lebih bergerak dengan presisi dan mantap pada posturnya, pada tempatnya, mamen. Dan untuk spoolnya ini juga sudah disupport dengan satu buah ball bearing support. Nah, jadi di sini untuk ball bearing support juga terlihat di sini cukup besar ukurannya, mamen. Nah, kemudian di bagian drag system di sini terdiri dari beberapa lapis drag system. Ada ini 3 buah bahan key washer dan dishwasher. Untuk bahannya ini dia menggunakan bahan stainless steel, mamen. Dan kemudian di sini juga ada 3 buah carbon drag. Dan untuk carbon dragnya ini dia menggunakan Mahitun Carbon, dimana untuk dragnya ini udah premium, akan memberikan maksimal drag yang besar itu mencapai 14 kg. Juga untuk dragnya ini udah dites, diuji coba untuk penggunaan dalam jangka waktu panjang, itu dia enggak lengket-lengket, mamen, dia enggak macet, mamen. Tapi tinggal di sini kalian akan boleh tambahkan grease di bagian drag sistemnya ini, karena di sini saya lihat masih belum ada grease, masih ada grease-nya tapi masih sedikit, terbilang sedikit, mamen. Tinggal kalian tambah dikit lagi, maka untuk drag system pada reel ini akan bekerja dengan maksimal banget, bro. Kemudian di bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bell wire berbahan metal, dan untuk bell wire-nya ini terlihat besar dan kokoh, mamen. Kemudian untuk bell wire-nya ini menggunakan tipe two piece, masih ada sambungan di sini. Dan untuk bell wire-nya ini dia agak sedikit melengkung ke atas, ini untuk menambah bukaan pada bagian bell wire-nya pada saat kita mau melempar umpan, mamen. Jadi untuk bukaannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih segini untuk bukaannya. Dan sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana aja terhadap mekanisme dasar yang dihadirkan oleh reel Daido Triple BE ini. Di bagian rasio untuk reel Triple BE ini menggunakan rasio extra speed atau di 7.2/1, sangat tinggi sekali untuk rasionya. Akan langsung kita cek, mamen. Kita akan mulai dari sudut sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, bener banget untuk rasionya itu udah di 7.2/1.
Kemudian untuk retrieve pada reel ini terasa agak sedikit berat, men. Ini bukan rusak. Jadi untuk karakteristiknya ini memang kayak gini. Untuk sebuah reel low end dengan tipe high speed ataupun extra speed, pasti dia akan terasa lebih berat jika dibandingkan dengan reel yang mengadopsi rasio power speed atau di rasio 5. Jika kalian bandingkan rasio 5 dengan rasio 6, pasti akan lebih berat rasio 6. Apalagi ke rasio 7, men. Kemudian di sini untuk crank feel-nya, di sini terasa smooth. Untuk feel guard-nya ada tipis sekali, men. Tapi smooth-nya dapat. Nah, kemudian untuk perputaran kosong, nah di sini udah balance banget untuk perputarannya, men. Untuk rotor, untuk handle, ini udah oke banget. Kemudian di bagian spring guide untuk reel ini dia udah menggunakan bahan metal tentunya, dan untuk pair-nya dia menggunakan tipe pair keong. Dan untuk kinerja belt automatic-nya di sini terasa standar, bro, nggak terlalu keras, nggak terlalu ringan, dan untuk blowback atau tendangan baliknya ini terasa cukup ringan, tapi belum empuk-empuk amat. Cuman ini udah cukup ringan jika dibandingkan dengan standar, ini udah lebih baik, men. Di bagian spool capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,18 mm masuk 380 meter, 0,20 mm masuk 315 meter, dan 0,25 mm itu masuk 200 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di pas 200 meter PE berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Black Bison Black Edition ini, men. Dan di sini untuk hasil spoolingnya sangat sempurna banget, rapi, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun sangat rapi sekali. Di bagian clicker untuk reel ini menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan di sini untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang pipih. Untuk housing clicker, dia menggunakan bahan seng yang ditanam pada bagian dasar spoolnya. Nah, kemudian di bagian clicker soundnya, di sini kalau saya tes dengan kondisi tension drag kosong, saya putar, di sini untuk suara yang dihasilkan itu cukup nyaring, men. Dan untuk clicker wire-nya itu terasa cukup enak waktu neken ke bagian housing clicker. Dan untuk suara yang dihasilkan pun, kalau saya kasih nilai, di sini dari 1 sampai ke 10 itu saya bisa kasih nilai di 7 sampai 7,5. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker dari reel Triple BE ini. Untuk land roller pada reel ini dia menggunakan bahan brass, dan kemudian untuk land roller sudah disupport dengan satu buah ball bearing stainless steel shield ball bearing. Dan untuk land roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk land rollernya ini sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Kemudian untuk reel ini tentunya juga sudah disematkan dengan sistem pertahanan air atau shield water resistant yang ada di beberapa titik. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian yang kedua ada pada bagian bawah spool. Jadi untuk drag system pada reel ini itu udah tercover dengan baik, udah tertutup dari atas dan dari bawah untuk shieldnya. Kemudian di bagian rotor nut di sini juga ada shield water resistant. Kemudian pada bagian sambungan handle dan juga AC cap di sini juga udah terdapat shield water resistantnya, men. Untuk berat reel Daido Black Bison Black Edition size 2000 ada di 255 gram. Dan untuk reel Daido Black Bison Black Edition ini juga sudah disematkan dengan sistem 360 degrees water protection dari Daido, dari mana Daido itu mengklaim bahwa untuk part-part yang digunakan pada reel ini, baik internal ataupun eksternal partnya, itu sudah lebih tahan terhadap korosi, terutama korosi yang diakibatkan oleh air laut, men. Dan kemudian untuk reel Daido Triple BE ini, biar cepat saya sebutinnya soalnya kalau Black Bison Black Edition panjang banget, Triple BE udah. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, Triple BE dengan si Bison yang lama, Bison baru dengan Bison yang lama ini, ada beberapa improve yang saya lihat di sini, men. Yang pertama itu ada pada bagian body, dan tadi juga sempat saya cek, saya pasang kejoran dua-duanya dan saya tekan-tekan. Memang untuk yang baru ini di bagian reel armnya itu dia lebih kaku jika dibandingkan dengan seri lamanya, men. Kemudian hal yang kedua adalah ada pada bagian spool support untuk sistemnya. Jadi untuk sistem spool supportnya ini udah menggunakan sistem terbaru dari Daido yang tidak ada pada
reel Bison lama ini mamen. Dan tadi sih udah saya kasih lihat untuk sistem full supportnya yang baru gimana. Dan kemudian hal yang ketiga adalah pada bagian drive gearnya atau main gearnya. Untuk Bison Black Edition ini dia udah menggunakan bahan mangan atau bahan beras mamen atau kuningan. Sedangkan untuk yang lama ini dia masih menggunakan bahan zinc. Kurang lebih 3 itu yang paling bisa saya lihat, tapi nanti akan tetap kita lakukan pembongkaran dan kita cek secara keseluruhan apa aja sih yang diimprove dari Daido terhadap si Triple BE ini atau Black Bison Black Edition ini mamen. Keselibet terus ngomongnya mamen. Dan untuk reel ini kalau kalian tanya ini cocoknya digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Kalau saya pribadi, jujur ini saya pribadi bilang kalau reel ini cocok digunakan untuk mancing dengan teknik casting, khususnya casting yang menggunakan umpan top water mamen. Kalau yang lain sih saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk casting top water ini udah pasti cocok banget karena rasionya tinggi. Jadi untuk menggulung mainline itu cepat, reaksinya cepat, dan dengan reaksi cepat itu untuk lure nantinya untuk actionnya itu akan jadi lebih bagus keluarnya mamen. Dan kalau ada yang bilang reel ini cocok digunakan untuk mancing ini segala macam, saya nggak tahu, kalian coba aja sendiri ya. Cuman saya nggak bilang bahwa itu enak mamen, saya cuma bilang enaknya casting top water, udah. Dan kemudian untuk PE, kalian bisa gunakan PE di ukuran 1 hingga ke PE 3, itu cocok untuk ukuran 2000. Kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran di ukuran 817 hingga 1020, itu masih oke banget. Untuk spot, saltwater, freshwater, udah libas habis semua mamen. Untuk Daido Bison Black Edition ini termasuk kelas limited edition mamen, karena dia hanya diproduksi 1000 piece aja. Tetapi di boxnya ini saya sih tidak temukan markingan limited edition. Tapi yang saya dengar itu dari Daido itu mereka mengeluarkan hanya 1000 piece aja, cuman 1 kali produksi dan setelah itu tidak akan diproduksi lagi. Dan buat teman-teman mungkin yang ngebet pengen reel ini, gercep aja, langsung dibeli aja mamen, karena memang edisinya terbatas. Tapi nggak usah takut juga sih, karena nggak akan cepet habis juga, karena untuk reel Daido Black Bison Black Edition ini untuk harganya itu lebih mahal jika dibandingkan dengan Black Bison yang pertama ini mamen. Jadi untuk Black Bison yang baru ini, yang lama ini harganya 400-an ya kalau nggak salah. Kemarin di 400-an apa 500-an gitulah, saya lupa. Dan untuk yang baru ini itu dibanderol di range harga 712.000 apa 718.000 gitu. Itu untuk officialnya, dan untuk resellernya mungkin akan lebih murah. Cuman murahnya berapa saya nggak tahu, karena dari toko reseller sendiri itu belum ada yang posting untuk Black Bison Black Edition ini mamen. Dan untuk pembelian saya tetap arahkan kalian ke DFT atau Daido officialnya. Ada di Shopee, ada di Tokped, ada di Lazada, TikTok juga ada, IG juga ada mamen. Terserah mau kemana aja. Atau kalau kalian males, cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ juga udah ada linknya, dan untuk video ini juga udah ada linknya. Oke mamen. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.